Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih dapat beribadah bersama kepada Tuhan, walaupun kita harus terpisah satu dengan lainnya. Lewat ibadah pada pagi hari ini juga, kita boleh memperingati Hari Ibu di dalam gereja. Kita percaya lewat ibadah pada hari ini, kita akan diberkati oleh Tuhan, lewat puji-pujian dan juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji, hormat dan juga syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur karena begitu baiknya Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Satu minggu kami boleh jalani dan lewati, dan kalau pada hari ini kami kembali ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun kami terpisah, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, tolong pimpin kebaktian kami pada hari ini, tolong berkati setiap pujian yang akan kami naikkan, doa-doa yang akan kami panjatkan, dan juga bagi firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Firman Tuhan yang senantiasa akan terus menguatkan kehidupan kami, menolong kami, sehingga kami tabah dalam menghadapi pandemi yang sedang melanda dunia pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kebaktian kami hari ini. Kami juga mau bersyukur Tuhan, bahwa hari ini kami boleh sama-sama memperingati Hari Ibu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur untuk segala yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu baik adanya. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan untuk Allah kita yang begitu mulia, yang begitu maha kuasa. Mari kita kembalikan segala hormat, puji dan juga syukur hanya kepadanya. Kita angkat pujian, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya.
Jemaat sekalian, sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita akan membaca pembacaan Alkitab hari ini. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 10, ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-18. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 10, ayat 12 sampai dengan ke-18. Dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah hari yang spesial, yaitu kita merayakan Hari Ibu. Kita percaya bahwa setiap ibu yang ada di gereja kita adalah ibu yang hebat, ibu-ibu yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan hari ini kita merenungkan kembali arti kehadiran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Betapa tugas dan panggilan seorang ibu tidak dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mudah. Sungguh peranan seorang ibu sebegitu pentingnya dalam sebuah keluarga, sehingga dikatakan bahwa ia lebih berharga daripada permata. Artinya keberadaannya nilainya tak dapat diukur dengan materi atau harta benda lainnya. Keberadaan seorang ibu sungguh berharga dan tak ternilai. Peringatan Hari Ibu pada hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur pada Tuhan atas keberadaan orang tua dalam kehidupan kita, serta mengajak kita untuk menyatakan kasih dan penghargaan kita kepada mereka. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Selamat Hari Ibu. Dan mari sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh. Sujud berdoaku dengar, namaku disebut. Mari kita angkat pujian ini bersama. Di doa ibuku, namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh. Sujud berdoaku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat.
melintas gambar ibuku sewaktu bertelur. Kembali sayupku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Mari sekarang saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di segala zaman kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Winata Setiawan. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati dan juga pikiran kita. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, Saudara jemaat Gereja Sidang Kristus. Senang sekali lamanya kita tidak berjumpa secara fisik, tapi bersyukur kita masih bisa beribadah sama-sama secara online. Dan mari pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini tanggal 9 Mei
tanggal 13 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebabnya saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih pada pagi ini, Tuhan Yesus, kami boleh dipersatukan kembali secara virtual dengan jemaat yang kekasih, jemaat Gereja Sidang Kristus. Tuhan, ada rasa rindu kami sudah lama tidak berjumpa secara fisik. Tetapi kami bersyukur kami tetap bisa bersekutu di dalam roh dan belajar firman-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, urapi kami semua, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya jemaat, saya berharap semua dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi ini dan kita terus tetap waspada. Pagi ini kita akan merenungkan kalau kita ada di dalam masa antara kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus kembali ke surga. Tadi pembacaan yang sudah kita lihat itu mengisahkan sesudah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, lalu dia mengatakan supaya murid-muridnya menantikan Roh Kudus yang akan diberikan, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selesai Tuhan Yesus mengatakan itu, maka dia lalu terangkat ke surga. Murid-muridnya yang melihat waktu itu pada bengong, ya, melihat Tuhan Yesus naik ke surga semakin tinggi. Dan ketika mereka lagi terpana begitu, ada malaikat berkata bahwa Tuhan Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Nah, pada pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, saya akan share screen dari Kisah 1 ayat 9 tentang berjaga-jaga. Bagian yang kita baca mengatakan Yesus akan datang kembali, dan itu sama pastinya seperti dia mati di salib dan dia naik ke surga, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan kalau kita berdasarkan sejarah dan Alkitab sudah melihat bahwa memang Yesus sudah mati di salib dan dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, maka kita juga dengan yakin percaya bahwa dia akan datang kembali sebagaimana janjinya, ya. Di dalam Kisah 1 yang tadi kita sudah baca, itu ada perkataan yang di sini saya garis tebal, ya, malaikat yang berkata kepada murid-muridnya, dia Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Jadi perhatikan, akan datang kembali. Lalu yang kedua, perhatikan dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang kekasih, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup pun, ya. Renungan kita pada pagi hari ini itu mengupas juga dari Matius 24-25. Yaitu dikatakan dalam Matius 24,
ayat 29 sampai 31, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu katanya akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Jadi kita melihat di sebelum Yesus mati, Tuhan Yesus pun sudah mengatakan anak manusia akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama di atas awan-awan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Caranya dikatakan sama seperti ketika dia naik ke surga, yaitu kita lihat ada awan-awan yang menutupinya. Ya. Matius 24 ayat 23 itu Tuhan Yesus berbicara bahwa pada akhir zaman itu akan ada penyesatan, akan ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus, sebagai Mesias. Ya. Nah, berdasarkan yang tadi kita tahu bahwa kalau Yesus datang pasti dengan cara yang sama, maka di dalam Matius 24 ayat 23 dikatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Karena Yesus datang dengan awan dari surga kelihatan dengan awan-awan. Ya. Ayat 26 juga mengatakan hal yang sama. Jadi, apabila ada orang berkata padamu, lihat, iya, Mesias ada di padang gurun. Jangan kamu kesini. Atau ada yang berkata, lihat, ia ada di dalam bilik, di dalam rumah itu. Jangan kamu percaya. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan cara kedatangan Yesus. Karena waktu Yesus datang kedua kali, semua mata akan melihat dia datang dengan awan-awan yang basah. Saudara, hari ini kita melihat kita hidup di zaman, saya percaya zaman kita benar-benar adalah zaman yang terakhir karena tanda-tanda yang sudah nyata begitu jelas. Ya. Tidak ada yang lebih nyata tanda akhir zaman, tanda Yesus akan datang kembali daripada zaman kita sekarang. Tanda yang begitu pasti adalah berdirinya kembali bangsa dan negara Israel tahun 1948. Kita tidak bicara banyak hal itu karena kalau bicara itu panjang lebar, tidak cukup satu hari. Ya. Tetapi mari kita melihat itu sebagai salah satu tanda yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sisa-sisa Israel akan kembali dan akan diselamatkan. Dan kedua, kita melihat kondisi hari ini, zaman kita, kerusakan moral dan kekerasan begitu luar biasa. Seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Saudara, zaman Nuh, zaman Lot kita pernah bahas yang lalu, manusia tidak peduli, tidak takut Tuhan. Ya. Mereka melakukan apa yang mereka pikir baik, yang mereka sukai. Mereka tidak pikir moral. Hari ini kalau kita baca berita atau dengar di televisi ya, kita benar-benar takut ya menghadapi zaman. Manusia begitu rusak. Ada anak membunuh ibunya, ada anak membunuh bapaknya,
ada bapak yang memperkosa anak kandungnya, ada pernikahan sejenis. Dan kalau pada awal abad ke-20, pernikahan sejenis itu belum ada. Orang yang melakukan hubungan sejenis itu takut, sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan kena sanksi di masyarakat, sanksi di gereja. Tetapi hari ini semakin masyarakat terang-terangan berani dan sudah diresmikan di beberapa negara, sudah nikah secara resmi, bahkan gereja pun ada yang menikahkan secara resmi. Ini sama seperti zaman Lot, dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Kalau dulu mungkin kita berpikir itu hanya di negara Eropa atau di Amerika, tapi sekarang banyak di Indonesia pun. Kita melihat tanda yang lain, yaitu kecanggihan manusia. Tidak pernah ada kecanggihan dari dulu sampai sekarang yang terjadi pada zaman sekarang. Khususnya dengan kemajuan teknologi, kita bisa ngobrol, lihat secara virtual seperti ini. Manusia bisa menipu dengan virtual. Senjata-senjata nuklir itu yang mengakibatkan akan terjadinya dunia ini akan terbakar. Dunia ini akan mengalami kerusakan yang parah dengan adanya senjata nuklir. Zaman dulu kalau bom jatuh satu tempat hanya bisa satu tempat yang hancur, tetapi sekarang bisa satu negara. Yang tanda lain kita lihat bencana alam yang terus terjadi, ya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Cuaca berubah, ya. Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami, tidak henti-hentinya. Karena kalau kelihatan berhenti sejenak, tetapi kemudian terjadi lebih sering lagi, lebih hebat lagi. Ya, kitab Roma, Paulus menulis seperti wanita yang akan melahirkan, tanda-tanda sakitnya semakin sering dan semakin intens, semakin parah. Itu yang terjadi. Akan mendengar asteroid, benda-benda langit yang bisa berbahaya kalau menabrak bumi. Dan begitu banyak hal yang menakutkan, saudara. Ini memang terjadi. Tetapi seringkali manusia cuek, tidak peduli. Kenapa? Karena berpikir, dari dulu juga sudah terjadi. Tetapi mereka tidak perhatikan terjadinya semakin sering dan semakin parah. Ya, kita ini terlena seperti gambaran katak yang ditaruh di panci, direbus. Dari mulai kompor belum dinyalain, lalu mulai dinyalain api dari api kecil, ya. Jadi si kodok itu mula-mula merasa, ya, dia senang berenang di dalam panci itu, ada airnya. Dingin, biasa, tapi mulai hangat-hangat, dia masih tidak merasa. Dia pikir, masih nyaman. Sampai akhirnya dia mati terus. Itu yang terjadi. Saudara, lalu kita melihat zaman sekarang, dulu saya pikir zaman kemajuan tahun abad 21 tidak ada kelaparan, tetapi ternyata kelaparan itu merajalela, apalagi di Afrika. Banyak yang terlalu. Sekarang pandemi lagi. Saya percaya ini juga salah satu peringatan bagi kita manusia bahwa kita tidak berdaya. Dunia ini juga akan menghadapi saat-saat kedatangan Yesus kedua. Kerusuhan, kekacauan, peperangan. Dulu berpikir orang perang mau apa? Mau rebut satu daerah. Tetapi sekarang sudah punya negara pun peperangan, kekacauan terus terjadi. Kerusuhan, ya, dengan adanya teroris, kerusuhan antar suku, antar geng. Ya. Kita lihat di Myanmar, kerusuhan rasisme yang terjadi di Amerika, yang kita tidak pernah duga Amerika sebagai negara maju. Tapi ternyata rasisme tumbuh juga besar. Dan berbagai peperangan, hari ini kita mendengar ketegangan antara Israel dengan Iran, antara Amerika
China, dan banyak negara Eropa, Rusia. Saudara yang kekasih, ini tanda-tanda akhir zaman. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah kasih tahu hal ini sebelum Dia datang akan terjadi seperti itu. Maka kita diminta untuk berjaga-jaga. Saya membahas ini banyak dari Matius 24 dan 25. Ya. Matius 24, kalau saudara baca sendiri, nanti saudara boleh catat ayat 45 ayat 51, itu menceritakan ada dua jenis hamba, hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang jahat. Ya. Hamba yang baik menantikan kedatangan Tuhannya, lalu dia berbuat baik. Hamba yang jahat, dia menganiaya orang-orang lain yang ada di bawah. Dan Tuhan Yesus waktu datang, Dia mengusir hamba-hamba yang jahat ini masuk ke dalam kegelapan, ke dalam hukuman. Siapa hamba-hamba yang baik dan jahat? Tuhan Yesus ingin mengatakan pada akhir zaman akan ada dua macam hamba. Hamba Tuhan yang benar-benar dan hamba yang palsu. Matius 7 ayat 22-23, Tuhan Yesus sudah memberi peringatan. Pada hari terakhir, itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama dan mengusir setan demi nama dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, apa artinya ini? Artinya memang pada waktu Yesus datang kedua kali, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Ada orang-orang yang mempunyai karunia-karunia, yang mengaku sebagai hamba Tuhan, dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi ternyata dia hamba palsu. Dia akan dibuang ke dalam hukumannya. Karena itu bagi kita, jangan kita terpana, terkagum-kagum dengan hamba-hamba Tuhan sekedar karena kita mendengar, oh hamba Tuhan ini hebat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mujizat orang sembuh. Saudara, jangan terpikat dengan semua. Kita harus berjaga-jaga, menjaga diri kita jangan disesatkan. Bernubuat di sini menyampaikan firman. Artinya ini hamba Tuhan yang kelihatannya pintar sekali menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ternyata dia hamba palsu. Dia belum memiliki Yesus. Dia mungkin melakukan pelayanannya hanya untuk kepentingannya, kemuliaan dirinya sendiri. Ya. Ini yang pertama-tama berjaga-jaga. Yang kedua di dalam Matius 25 ayat 1-13. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini juga menggambarkan dua macam gereja atau dua macam orang percaya pada akhir zaman. Pada saat Yesus mau datang kembali. Ya. Ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Ya. Saudara, hari ini sebagian gereja itu tidak lagi memiliki kudus, ya, digambarkan di dalam perumpamaan seperti minyak. Artinya apa? Bukan gereja yang tidak berbahasa lidah itu yang tidak punya Roh Kudus, bukan. Tetapi gereja yang tidak punya Roh Kudus adalah gereja yang tidak berjalan menurut firman Tuhan. Misalnya kita tahu ada gereja-gereja yang tahu bahwa Allah menciptakan laki dan wanita, tetapi mereka tetap menikahkan pasangan sejenis. Gereja ini jelas adalah gereja-gereja yang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, tidak mengikuti firman Tuhan, ya, tidak mempunyai minyak. Kelihatannya mereka memang seperti masih menantikan Tuhan, tetapi mereka adalah seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka hidup dalam kegelapan, apinya sudah padam, dan mereka akan dipisahkan pada saat Yesus datang, gereja yang benar dan gereja yang tidak benar.
Dan gereja yang benar akan dibawa oleh Yesus, tetapi gereja yang tidak benar akan dibuang ke dalam hukuman yang kekal. Saudara-saudara, selanjutnya Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang talenta, ya. Hidup berjaga-jaga. Kita ini saat ini menantikan kedatangan Yesus zaman kita. Hidup berjaga-jaga artinya kita harus hidup bertanggung jawab kepada Allah, menggunakan apa yang Allah percayakan kepada kita untuk memuliakan Allah, menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Allah. Jadi berjaga-jaga itu bukan hanya berdiam diri, nunggu diam, ya, atau doa saja, ya, seperti itu. Tidak. Tetapi berjaga-jaga itu aktif. Berjaga-jaga itu melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu pakai karunia-karunia itu untuk bertanggung jawab memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan minta pertanggungjawaban. Seperti yang punya, yang dikasih 5 talenta, yang dikasih 10 talenta, yang dikasih 1 talenta. Tidak peduli berapapun talenta yang diberi, dia minta itu dijalankan. Kita aktif melakukannya. Ini artinya tatkala kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita bukan disuruh diam-diam saja atau hanya berdoa saja. Itu sebabnya tadi kisah 1 juga ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya waktu kita berjaga-jaga, kita disuruh untuk memberitakan kerajaan Allah seluruh bumi ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini berjaga-jaga, saudara. Bagian dari berjaga-jaga. Bukan hanya kita tidak disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan palsu, ya, maka kita harus terus belajar firman supaya kita tidak disesatkan. Kita perlu lihat buahnya dari setiap hamba-hamba Tuhan. Kita perlu menjadi gereja jemaat yang taat kepada firman, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Itu gereja yang dipimpin Roh Kudus. Dan kita harus hidup bertanggung jawab menggunakan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hidup menyatakan kasih yang nyata. Kita melihat di dalam Matius 24 ayat 31 sampai 40. Ini semua tentang kedatangan Yesus. Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu mencatat ketika Tuhan Yesus datang, dia akan memisahkan kambing dengan domba. Ya, tadi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh juga pemisahan. Pemisahan. Jadi waktu Yesus datang, dia akan memisahkan kambing dan domba. Kambing mirip domba, tetapi bukan domba. Kita orang percaya disebut domba-domba. Apa bedanya kambing dengan domba? Dijelaskan dalam bagian itu. Lalu yang masuk domba-domba Kristus adalah orang-orang yang menyatakan kasih yang nyata, yang melakukan perbuatan kasih. Ketika melihat orang tidak punya pakaian, dia memberi pakaian. Ketika melihat orang sakit, dia mengunjungi. Ketika lihat orang ada di penjara, dia datang untuk memberikan penghiburan. Saudara-saudara, kasih yang nyata. Waktu kita berjaga-jaga, berarti hidup kita harus melakukan aktif, melakukan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, pada akhir zaman dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi mudah. Kita mendengar begitu banyaknya orang yang sakit karena terkena COVID. Kita mendengar orang yang terkena musibah karena bencana. Kadang-kadang begitu seringnya membuat kita akhirnya juga, ya sudahlah, kita tidak berbuat apa-apa. Bahkan sekalipun orang itu kita kenal,
orang itu mungkin orang yang cukup dekat dengan kita. Saudara-saudara yang kasih, hidup berjaga-jaga adalah terus nyatakan kasih sampai Tuhan Yesus datang. Jangan kita menjadi kendor di dalam kasih. Kita melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita menunjukkan kasih kita kepada saudara kita, kepada sesama jemaat kita, kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita. Inilah hidup berjaga-jaga, ya, sambil tetap menjaga iman kita. Tetap. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian supaya kita bisa hati-hati ya pada akhir zaman ini. Sungguh nyata sebentar lagi Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Dia pasti datang sekalipun kita tidak tahu waktunya. Ya, karena itu tanda-tandanya tapi kita sudah lihat yang diberitahu oleh Tuhan, dan Dia minta kita berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kita, jangan disesatkan. Ya, sekalipun oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi kita belajar firman sendiri dan berdoa benar-benar di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah sebagai gereja, menjadi gereja yang hidup menurut pimpinan kudus, bukan berdasarkan tradisi, tetapi mengikuti firman Tuhan. Hiduplah bertanggung jawab melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan terus kobarkan kasih. Kasih yang nyata bukan cuma di mulut, tapi dengan perbuatan kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita terus berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur terima kasih buat firman Tuhan. Kami hidup di zaman Engkau sudah kembali ke surga dan menantikan kedatangan. Tuhan, kalau pada tanggal 13 kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di situ juga Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa Engkau yang sudah naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan kami saat ini melihat di zaman tanda-tanda yang sungguh nyata bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Tuhan, tolong kami. Kami lemah, kami tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang mampukan kami. Kami mau hidup berjaga-jaga Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan dan terus berdoa di hadapan Tuhan supaya kami tidak tertipu Tuhan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh orang-orang yang kelihatannya hebat yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Ya Bapak, tolong kami juga sebagai gereja Tuhan, gereja Sidang Kristus, menjadi gereja yang hidup dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh satu kebiasaan atau tradisi-tradisi saja, tetapi berpegang pada firman Tuhan. Dapat tolong juga Tuhan, setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang diberi karunia, kami berjaga-jaga dengan menggunakan karunia kami. Karena satu hari Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Juga Tuhan tolong di tengah zaman di mana kasih kebanyakan orang menjadi pudar. Tuhan tolong kami kobarkan terus kami, supaya kami mengasihi bukan juga hanya dengan mulut kami saja, tetapi dengan satu sikap yang nyata sebagai domba-domba Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, supaya ketika Engkau datang kembali kami boleh kedapatan sebagai hamba yang setia, hamba yang diundang oleh rajanya untuk masuk ke dalam perjamuan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat Gereja Sidang Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya saudara yang dikasih, memang belakangan ini saya sering mengkhotbahkan tentang tanda-tanda akhir zaman dan supaya kita bersiap sedia dan bagaimana kita berjaga-jaga ya. Saya harap jemaat Sidang Kristus juga menjadi jemaat yang senantiasa berjaga-jaga. Amin.
Terima kasih kepada Pendeta Winata Setiawan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat sekalian, mari sekarang saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tundukkan kepala dan kita minta Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Setiap jemaat Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu. Lindungi mereka di tengah masa pandemi ini. Lindungi juga dari segala bencana-bencana alam yang belakangan ini sering terjadi. Tuhan, berikan damai sejahtera di hati setiap anak-anak Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan. Berkati setiap pekerjaan dan rumah tangga mereka. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan Gereja Sidang Kristus. Setiap majelis, supaya Gereja Sidang Kristus boleh menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah dari Zoom ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia yang kacau, dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai memampukan setiap saudara-saudara untuk hidup berjaga-jaga menantikan Yesus datang sampai tiba kedatangannya yang kedua. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, demikianlah ibadah pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat. Kami nantikan kehadiran semuanya pada ibadah minggu depan. Dan sekarang saya persilahkan kita sekalian untuk bersama-sama bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.